Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya sesungguhnya tatkala qama Abdullah di sini maksudnya adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berdiri menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu alaihi libada. Nah, maka jin-jin itu mendesakkan mengerumuninya. Karena tadi disebutkan di awal ayat bahwasanya jin tersebut ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, betapa semangatnya para jin yang beriman ketika mereka mendengarkan inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesuatu yang didengarkan yang sangat membuat dia terkagum-kagum. Nah, dan dia bangsa jin mereka berkerumun mendekati Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW beribadah dan Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Nah, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada bangsa jin, dan juga kepada manusia juga, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Dan katakanlah kepada orang atau bangsa-bangsa jin yang mengerumuninya itu bahwasanya innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Nah, qul inni la umliku lakum daru wala rasyada. Dan katakanlah kepada mereka tadi, sesungguhnya la umliku, aku tidak mampu, lakum doro, bagi kalian menimpakan kemudorotan wala rosyada, dan juga kemanfaatan pula. Manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirnya. Maksudnya manfaat dan mudarat itu apa? Katakanlah kepada Muhammad, kepada mereka bahwasanya aku la umliku, tidak memampu lakum doro wala rosyada. Qul inni Qul inni la yujironi minallahi ahada. Dan katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungi dan menyelamatkan diriku minallahi ahada, dari azab Allah itu seseorang pun. Walan ajida min dunihi multahada. Dan sama sekali tidak ada yang tempat berlindung yang aku bisa berlari kepadanya dari azab Allah. Illa balaghum minallahi wa risalati. Akan tetapi aku mampu menyampaikan balagoni. Balagoni itu artinya menyampaikan. Minallah, dari Allah, maksudnya dari wahyu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berupa risalah kepada kalian, kepada bangsa jin dan juga manusia tentu saja. Ayat selanjutnya, wa may ya'sillahu wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang maksiati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maksudnya di sini tentu saja mengkafiri, tidak mau tidak mau menerima seruan dari Islam, fa innalahu nar jahannam, dan baginya na'am nar jahannam, suatu hal yang sangat panas, nar jahannam, api yang sangat panas, khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan di sini maksudnya ya'si, memaksiati Allah dan Rasulnya itu adalah maksudnya adalah mengkufurinya. Apabila tidak mengkufurinya, maka dia tidak akan ada kalimat khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada hanya diperuntukkan kepada orang yang kafir dan juga orang yang munafik. Munafik iktiqodi, munafik yang menyerang kemunafikan itu menyerang
pada iktikadnya atau keyakinannya. Adapun orang yang berbuat dosa besar tetapi tidak membatalkan keislamannya, maka dia diharapkan untuk masuk surga meskipun dia mampir dulu ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang mampir ke neraka dahulu. Nah, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Dan ketika kaum musyrikin melihat apa yang diancamkan berupa azab yang akan menimpa kepada mereka, mereka mengetahui. Mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolong dan pembelanya dan paling sedikit tentaranya. Nah, ini tafsir yang selanjutnya. Faedah dan kesimpulan dari tafsir ini, nah, wajibnya memberikan semua jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa. Nah, dan barang siapa yang memberikan suatu dari perkara ibadah selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Berdoa tidak boleh kepada selain Allah, maka dia harus berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang mukmin bersemangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana tadi bangsa jin, mereka bersemangat untuk mendengarkan Al-Qur'an ketika Rasulullah SAW sholat. Nah, maka hendaknya seorang mukmin dia bersemangat untuk menuntut ilmu secara umum. Nah, entah itu ilmu hadis, ilmu Quran maupun ilmu duniawi. Nah, lebih-lebih ilmu tentang agama, maka dia harus lebih bersemangat. Karena itulah yang akan menyelamatkan dia, di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, usaha musuh Islam untuk kalah dari kalangan jin dan manusia untuk memadamkan cahaya Islam tidak pernah berhenti. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong agamanya. Nah, dan memenangkan kepada atas orang-orang kafir. Nah, yang keempat, faedah selanjutnya adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dia hanyalah na'am fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan kemanfaatan. Nah, di antara sifat yang paling mulia bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu Allah mensifati beliau dengan sifat ubudiyah. Nah, dalam keadaan yang paling utama tadi, nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu lama qama Abdullah yad'u. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu seorang hamba yang rajin beribadah. Nah, kemudian yang terakhir, di antara sebab terbesar yang menjadikan seorang kekal dalam neraka yaitu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam perintah dan larangan. Perintah dan larangan di sini tentu saja tauhid dan syirik. Kalau dijadikan dia balasannya adalah kekal di neraka. Nah, saya kira cukup sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.